Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 tentang sistem reproduksi pada manusia, struktur dan fungsi. Nah, pada materi sebelumnya juga sudah dibahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, kalian bisa melihat materi tentang pembelahan sel di informasi pojok berikut ini ya. Silahkan diklik, oke? Baiklah, langsung saja kita mulai materi sistem reproduksi pada manusia tentang struktur dan fungsi. Organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada penis, merupakan alat kelamin luar yang penting untuk kopulasi atau persetubuhan yang bertujuan untuk memindahkan semen ke saluran kelamin wanita. Jaringan erektil terdapat di sekeliling uretra yang rongganya banyak dan banyak mengandung pembuluh darah. Apabila rongga ini terisi penuh oleh darah, maka penis akan tegang dan mengembang, disebut ereksi. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis yang merupakan saluran akhir. Mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat pengeluaran dan sebagai saluran kelamin, yaitu sebagai saluran semen dari kantung mani. Skrotum adalah alat kelamin luar yang merupakan kantung yang di dalamnya tersimpan gonad pria yang berupa testis. Kemudian testis disebut juga gonad jantan, yang berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Di dalam testis terdapat banyak pembuluh-pembuluh halus disebut tubulus seminivorus. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Saluran ini panjang dan berkelok-kelok di dalam skrotum. Di dalam epididymis inilah sperma disimpan hingga menjadi masak dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens merupakan saluran lurus yang menuju ke atas. Fungsi vas deferens yaitu untuk jalannya mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma atau vesikula seminalis. Kelenjar bulboretra menghasilkan getah yang dialirkan ke uretra. Getah yang dihasilkan berupa lendir. Berikutnya ada kelenjar prostat yang menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma. Berikut ini saluran vesikula seminalis, sering disebut kantong mani atau kantong semen. Jumlahnya sepasang tetapi terikat menjadi satu kantung. Dinding vesika seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat makanan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Berikutnya ada rektum, ureter, vesika urinaria, dan bagian depan pelvis. Nah, ini tadi adalah organ reproduksi laki-laki. Berikutnya ada organ reproduksi laki-laki bagian internal. Ada vas deferens, epididymis, tubulus seminiferus, dan testis. Berikutnya spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan yang menghasilkan spermatozoa atau sel sperma. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma berlangsung saat seorang laki-laki sudah remaja atau puber. Nah, perhatikan proses spermatogenesis di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus berikut ini. Dan proses spermatogenesis akan berlangsung secara teratur dan terus-menerus seumur hidup pria. Berikut ini adalah struktur sebuah sperma. Terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala terdiri dari akrosom, inti sel, dan sentriol. Kemudian bagian tengah ada mitokondria dan bagian ekor. Kalian perhatikan jika dilihat melalui preparat,
Struktur spermatozoa terlihat mempunyai bentuk mirip seperti kecebong. Berikutnya ada organ reproduksi perempuan. Ada klitoris, kemudian labia, yaitu bibir yang membatasi vulva. Terdapat dua pasang, yaitu labia mayor terdapat di sebelah luar dan labia minor terdapat di sebelah dalam. Berikutnya ada vagina, merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam wanita. Dinding vagina mempunyai banyak lipatan-lipatan serta mempunyai selaput lendir yang banyak mengandung kelenjar. Salah satu kelenjar yang penting adalah kelenjar Bartholin. Adanya lipatan dan kelenjar ini sangat penting karena mempermudah wanita pada saat melahirkan bayi, sehingga vagina tidak robek. Serviks merupakan leher rahim atau uterus. Berikutnya endometrium merupakan lapisan uterus. Lapisan endometrium tersusun atas sel-sel epitel. Lapisan ini sering juga disebut sebagai selaput dinding rahim. Lapisan ini banyak menghasilkan rendir dan banyak mengandung pembuluh darah. Berikutnya uterus atau rahim, merupakan sebuah ruangan berbentuk seperti buah pir. Rahim tipe ini disebut tipe simplex. Kemudian tuba falopi atau saluran telur, jumlahnya sepasang, yaitu kanan dan kiri. Bagian pangkal dari saluran ini berbentuk corong disebut infundibulum tuba. Pada infundibulum tuba terdapat jumbai-jumbai untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh folikel dalam ovarium. Pada daerah-daerah sepertiga bagian dari tuba inilah umumnya sel telur dibuahi oleh sperma. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang. Di dalam ovarium terdapat kelenjar buntu penghasil hormon dan sel tubuh yang bertugas membentuk sel telur atau ovum. Sel tubuh penghasil sel telur ini disebut folikel. Berikutnya ada corong tuba, kemudian vesika urinaria, rektum, dan tulang pelvis. Berikut ini adalah proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Dalam proses oogenesis terjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Kalian bisa lihat lagi materi tentang pembelahan sel dengan klik informasi di pojok atas ini ya. Berikutnya ada gambaran tentang sel telur. Di sana ada oosit sekunder, ada zona pellucida dan corona radiata. Berikutnya adalah gambaran terjadinya fertilisasi atau pembuahan dan embrio. Jika ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma akan bergerak menuju sel telur. Telur yang telah dibuahi atau zigot akan mulai membelah diri yang disebut dengan embrio. Zigot terus membelah dan berjalan menuju uterus. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan membelah membentuk morula, kemudian membentuk blastula. Pada tutup blastula, zigot akan melekat pada endometrium. Dan proses melekatnya zigot pada endometrium disebut implantasi. Dan setelah implantasi, disitulah proses kehamilan dimulai. Berikutnya siklus menstruasi. Menstruasi atau haid adalah keluarnya darah dari vagina. Darah keluar bersamaan dengan lapisan dinding rahim yang luruh. Dinding rahim luruh karena tidak dibuahi. Inilah mengapa wanita hamil tidak menstruasi. Menstruasi adalah siklus bulanan wanita. Proses kesuburan ini disebut siklus menstruasi. Siklus normal menstruasi biasanya 28 hari. Namun tak ada wanita yang selalu pas 28 hari. Ada yang 21 hari dan ada yang 40 hari. Siklus menstruasi terjadi dalam 4 tahapan, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal.
Untuk lebih jelasnya silahkan diamati gambar fase menstruasi. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu struktur dan fungsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.